Sedangkan perbedaannya dengan neraca energi itu adalah bahwa entropi itu tidak kekal ya, beda dengan neraca energi. Kalau neraca energi itu kekal. Penulisannya hampir sama juga, neraca entropi bisa sudah lihat di sini, yaitu pertama laju perubahan entropi dari aliran. Ya. Kalau banyak aliran ya semua dijumlah, baik masuk maupun keluar. Kemudian akumulasi perubahan entropi pada kontrol volume, ya sama juga. Jadi di sini ada DMS CV ya, kontrol volume DT, ini akumulasinya. Kemudian ada akumulasi perubahan entropi pada lingkungan. Di sini ada perubahan entropi terhadap lingkungan. Kemudian sama dengan laju total entropi yang dihasilkan, generate. Makanya notasinya di sini SG. Ya, jadi bersama 520 itu yang merepresentasikan dari pernyataan di atas. Ya, jadi notasinya adalah delta SM. Jadi ini laju rate masing-masing aliran masuk atau keluar. Akumulasi di dalam kontrol volume, akumulasi di lingkungan, kemudian entropi yang dihasilkan. Ya. Sesuai dengan hukum termodinamik yang kedua, bahwa entropi selalu positif ya. SG ini laju ya, laju SG lebih besar atau sama dengan 0. Kalau reversible prosesnya reversible, itu berarti sama dengan, kalau tidak atau irreversible, itu totalnya itu positif ya. Jadi kalau perhitungan entropi total mendapatkan negatif perlu dicek ulang. Ya. Kemudian suku ketiga dari persamaan tadi, bahwa DS total lingkungan DT sama dengan minus sigma IJ T sigma J. Jadi ini sigma kalau ada beberapa. Ya. Jadi di mana QJ itu adalah laju transfer panas ke lingkungan. Lingkungannya bisa bermacam-macam. Jadi J itu sigmanya. T sigma itu adalah temperatur lingkungannya. Sedangkan QJ per T sigma itu perubahan entropinya. Sehingga persamaan tadi bisa dituliskan seperti persamaan 521. Ya. Kemudian untuk proses aliran steady state, di mana sering kita aplikasikan ini, yaitu tidak ada akumulasi di dalam sistem atau kontrol volume, sehingga bersama 521 ini, DMSCV ini, DT itu bisa dihilangkan. Sehingga persamaannya menjadi 522. Ya. DSM SFS minus sigma QJ per T sigma J sama dengan SG. Kemudian kalau dibagi dengan rate, berarti di situ adalah satuannya per satu satuan massa ya, yaitu 523 delta S minus sigma IJT sigma C sama dengan SG. Jadi ini ya adalah persamaan yang paling sederhana untuk entropi. Ya. Tinggal sekarang komponen-komponennya apa saja nanti bisa langsung dimasukkan di situ. Oke, nanti sudah lihat contoh 55 ya. Kita lanjut dulu. Kalau ada waktu, kita balik lagi. Kemudian, subbab yang lain adalah perhitungan kerja ideal. Perhitungan kerja ideal. Jadi di sini nanti ada dua macam yang saudara sudah ketahui seperti pada bab 2 ya, neraca energi itu. Jadi saudara juga menghitung kerja. Ya. Sekarang dengan perantaraan entropi juga bisa menghitung kerja yang kita kenal dengan kerja ideal. Pada proses aliran steady state, bisa kita memerlukan kerja
bisa juga menghasilkan kerja. Ya. Jadi maksudnya kalau kerja memerlukan kerja itu masuk dalam sistem ya. Kalau menghasilkan itu dihasilkan keluar dalam sistem. Oke. Nah, nantinya kalau yang memerlukan itu kita akan menentukan berapakah jumlah absolut minimumnya yang harus dikeluarkan untuk mencapai perubahan keadaan yang diinginkan dari fluida yang mengalir melalui kontrol volume. Jadi ini selalu di dalam sistem. Kalau yang menghasilkan kerja, jumlah absolut maksimum yang dapat dicapai sebagai hasil perubahan keadaan yang diberikan dari fluida yang mengalir melalui kontrol volume. Jadi nanti ada dua besaran di sini. Nilai batasnya diperoleh bila perubahan keadaan dicapai dengan proses reversible sempurna. Jadi ini nilai batas, nilai ekstrimnya. Ya, kalau reversible sempurna. Di mana perubahan entropinya itu 0 ya, sudah dinyatakan sebelumnya bahwa kalau reversible prosesnya itu adalah tidak ada entropinya konstan atau perubahan entropinya 0. Yang irreversible berarti itu nilainya positif. Oke. Persamaan 522 kalau ditulis untuk temperatur lingkungan T sigma, maka delta SM Fs minus I per T sigma sama dengan 0. Kemudian dapat dituliskan juga I-nya itu adalah T sigma delta SM Fs. Jadi 52 terakhir itu ya, ini atau ini juga ya. Kalau reversible itu sama dengan. Oke. Kemudian kalau masuk ke persamaan neraca energi, maka saudara akan dapatkan I-nya dimasukkan T sigma delta SMFS ini. Jadi ini Q yang tadi, T sigma delta SMFS. Ininya sama dengan yang neraca energi, ininya juga sama WS ya, W, I plus W. PS ref itu artinya reversible yang menyebabkan merupakan kerja ideal. Ini yang disebut dengan kerja ideal atau notasinya sebagai W ideal. Kalau ada dot di atasnya itu merupakan laju, ya, laju persatuan waktu. Jadi W ideal sama dengan delta dan seterusnya seperti yang di atas. Ya. Kemudian T sigmanya jadi negatif di sini. Jadi ini dipindah ke ruas kiri, maka menjadi persamaan 524 ini. Oke. Kemudian bila energi kinetik dan energi potensial diabaikan, memang dalam prakteknya kedua energi ini harganya kecil, sehingga dalam praktek memang tidak dipakai di situ ya. Sehingga persamaan 524 itu tinggal H sama entropi. Sehingga persamaan 525 inilah persamaan W ideal. Ya, sama dengan delta AM Fs minus T sigma delta SM Fs. Kalau alirannya tunggal, baik masuk maupun keluar, maka persamaannya menjadi persamaan 26 ya. Jadi deltanya hilang karena cuma satu di sini. Sehingga di sini M keluar delta H minus T sigma delta S. Oke. Kemudian kalau dibagi lajunya dotnya hilang. Dibagi dengan M laju masanya ini, maka persamaannya menjadi W ideal sama dengan delta H minus T sigma delta S. Ya, jadi persamaannya ini tinggal saudara di sini perubahan entropinya delta S T sigmanya itu temperatur lingkungan tadi.
delta H-nya itu antara 1 dan 2. Perlu diketahui ya pada bagian materi sebelumnya bahwa antara H dan S itu merupakan fungsi keadaan. Ya, bukan lintasan, sehingga delta H-nya bisa dituliskan H2 minus H1, delta S-nya juga bisa dituliskan menjadi S2 minus S1. Ya. Sama. Dan di sini bisa terjadi dua jenis W ideal. Bila W dot ideal atau W ideal positif, maka kerja minimum yang diperlukan untuk membawa perubahan properti aliran dan W ideal itu selalu lebih kecil daripada WS. Dalam hal ini, efisiensi termodinamikanya, notasinya adalah eta T, didefinisikan sebagai eta W ideal per WS. Jadi dari persamaan 528 ini, eta selalu lebih kecil daripada 1. Ya. Karena W idealnya itu adalah lebih kecil dari WS. Positif ya. Jadi ini sama dengan memerlukan ya, kerja yang diperlukan. Positif. Kalau negatif melepas, mengeluarkan, menghasilkan yang di bawah ini. W dot ideal atau W ideal negatif, kerjanya maksimum yang dapat diperoleh dari perubahan properti aliran, dan W idealnya itu lebih besar WS. Ya, sehingga dalam hal ini efisiensinya berkebalikan dengan yang tadi, yaitu WS per W ideal. Oke. Sehingga etanya juga pasti lebih kecil daripada 1. Ya, jadi eta ini efisiensi selalu lebih kecil daripada 1. Oke. Jadi kalau yang positif tadi didapatkan kerja minimum, idealnya. Kalau ini berapa kerja maksimum yang dihasilkan? Yang di bawah ini. Oke. Sorry. Kemudian ada yang namanya istilahnya lost work, kerja yang hilang. Yaitu kerja yang dibuang sebagai hasil irreversibilitas ya, dari proses dan didefinisikan sebagai W loss sama dengan WS minus W ideal. Jadi W loss sama dengan WS minus W ideal. Dalam term laju atau rate bisa dituliskan sebagai W loss sama dengan WS minus W ideal. Ya tinggal nambah dot saja. Nah, perlu diketahui kalau WS itu bisa ditentukan dari persamaan di bab 2 ya, neraca energi dulu. Yaitu dalam sistem aliran ini adalah delta H plus setengah mu kuadrat plus ZG M SG ya, seperti saudara ketahui. Kalau tertutup hanya itu U ya. Karena H ini sama dengan U plus PV. Oke. H ini sama dengan U plus PV. Kalau sistem terbuka ya jadi H. Karena di dalam tiap-tiap aliran itu ada PV. Ada tambahan PV ya. Jadi U plus PV. Tapi kalau sistemnya tertutup, PV-nya hilang ya, jadi U. Ya, seperti pada soal short test itu ya. U sama dengan Q plus W. Kalau aliran, H jadinya ya, H. Jadi WS sama dengan delta H plus setengah mu kuadrat plus ZG M
minus Q. Dot semua itu laju ya. Nah, sedangkan W ideal seperti yang tadi diturunkan di sebelumnya ini, yaitu menggunakan persamaan 524. Ya. Suku pertamanya sama, W ideal sama dengan delta H plus setengah M kuadrat plus MFS minus T sigma delta SMFS. Ya. Jadi ini yang, sehingga kalau saudara tadi ada kehilangan kerja, lost work 530 ini, tinggal masukkan saja atau 531, suku pertamanya bisa hilang ya. Sehingga persamaan W loss-nya sama dengan T sigma delta SMFS minus Q. Oke. Untuk keadaan temperatur lingkungan tunggal, tidak ada sigma seperti tadi, maka persamaan 522 menjadi SG sama dengan delta SMFS minus Q per T sigma, kemudian ini masuk ke persamaan 532, ya. Jadi ini adalah I-nya ini masukkan ke sana, maka persamaannya akan menjadi T sigma SG sama dengan T sigma delta SMFS minus Q. Jadi 533 ini seperti persamaan 522. Kita tuliskan, kemudian Q-nya tinggal dipindah ya, dipindah ke sana, Q-nya dicari, kemudian masuk ke sini. Sehingga persamaannya menjadi T sigma SG sama dengan T sigma delta SMFS minus Q. Kalau kemudian dibandingkan dengan persamaan 532, W loss-nya kemudian masuk itu, Q-nya hilang, ya, ini masuk ke sana. W loss-nya sama dengan T sigma SG di persamaan 534. Karena hukum kedua untuk entropi selalu positif kalau irreversible, sama dengan 0 kalau reversible, maka karena persamaan 534 itu juga proporsional terhadap SG, maka di sini W loss-nya juga lebih besar atau sama dengan 0 ya, positif kalau reversible, irreversible, kemudian 0 kalau reversible. Jadi itu kerja yang hilang ya. Satu lagi di sini untuk kasus khusus di mana alirannya tunggal, maka persamaan 32 dan 33 menjadi W loss MT sigma delta S minus Q, kemudian SG sama dengan M delta S minus Q per T sigma. Jadi 32 sama 33 ya. Tadi kan ini ada delta ya, delta SF. Yang sekarang hilang. Kemudian kalau dibagi dengan M, maka persamaannya menjadi W loss sama dengan T sigma delta S minus Q, SG sama dengan delta S minus Q per T sigma. Ya, jadi kalau 36 itu tentang kerjanya yang hilang, 38 itu adalah entropi yang dihasilkan. Untuk satu satuan massa fluida, kombinasi persamaan 536 dan 538, ya, jadi Q-nya bisa dimasukkan di situ, maka akhirnya W loss-nya itu sama dengan T sigma SG. Ya. Karena SG selalu positif atau sama dengan 0, maka juga W loss-nya lebih besar atau sama dengan 0. Apa bedanya dengan yang tadi?
ada pernyataan seperti itu. Nah ini ya, tapi ada dotnya itu ya. Oke, ini laju yang 534, kalau 539 ini per satu satuan massa. Jadi situ mungkin ada pertanyaan di sini. Apa itu? Contoh-contohnya nanti aja ya, minggu depan barangkali, sebelum beralih ke bab 6. Tinggal satu lagi terakhir, ini hanya mengenalkan saja, yaitu hukum termodinamika yang ketiga, yang menyatakan bahwa entropi absolut untuk bahan kristal murni itu harganya 0 pada temperatur 0 Kelvin. Ya. Jadi ini pada temperatur yang rendah. Jadi itu pernyataan dari termodinamika yang ketiga. Sehingga dengan demikian entropi yang dipakai untuk perhitungan di atas temperatur itu, ya dari padatan, cairan, dan uap itu ya ada perubahan wujud, itu dijumlahkan semua perubahan-perubahannya, sehingga entropi di sini referensinya adalah 0 Kelvin. Ya. Misalkan di sini pada persamaan 540 ini adalah untuk mencari entropi absolut gas pada temperatur T, jadi di atas titik jenuhnya, didasarkan pada data kalorimetris, itu ada beberapa, mulai dari bentuk padatannya, suku pertama ini, yaitu dari 0 referensi, yang menyatakan hukum ketiga tadi, titik leburnya. Di sini asumsi tidak ada perubahan transisi dari padatannya. Ya. Jadi langsung padatan dari 0 sampai titik lebur, maka CP-nya di situ dipakai CP solid. Dan persamaannya untuk entropi CPS per T dt. Kemudian selama peleburan, ya dari padatan mulai melebur sampai mencair semua itu panas laten. Itu diberikan dengan persamaan delta HF per TF itu pada temperatur TF. Karena waktu peleburan temperaturnya tidak berubah ya, konstan. Kemudian dari TF setelah mencair semua, nah ini adalah sensibel lagi di sini ya. Dari TF ke TV mulai menguap. Jadi CP-nya tetap menggunakan CPL. Jadi ini TV, ini T jenuhnya. Oke, masih liquid jenuh di sini. Jadi persamaannya adalah integral TFTP CPL T per T CPL T per A per T dt. Kemudian pada waktu perubahan fase liquid ke uap, semuanya menjadi uap, itu adalah panas laten. Ya. Delta P per TP. Kemudian dari uap ke di atas jenuhnya. Ini T berarti T superheated ya. T superheated TV ke T. Jadi persamaannya ini adalah CP gas. Ya, jadi ada CP solid, CP liquid, CP gas. Kemudian terserah di sini ya, kalau saudara mau menghitung entropi absolut pada cairan ya, saudara yang mana yang tidak dipakai. Yang terakhir mungkin tidak dipakai ya. Jadi misalkan antara TF dan TV ya sampai di sini aja, 3 suku aja. Ya, jadi itu saja saya kira untuk menghitung entropi absolut pada berbagai wujud, ya, baik solid, cair maupun uap. Saya kira ini waktunya sudah kurang 3 menit. Jadi ini adalah teori chapter 5 itu sudah selesai ya. Jadi untuk minggu depan ya barangkali nanti ada soal-soal juga, contoh-contoh soal yang terkait yang terakhir tadi. Kemudian dilanjutkan dengan
materi di bab 6 ya. Saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan silakan sebelum ke kuisnya ya. Saya tutup aja share-nya.